Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2026. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai. Ini dia, ada energi dari Five of Cup reverse di sana. Berikut, yep, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Sayang, aku datang lagi. Gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Dan kemudian ada di sini. Ya. Jadi kalau melihat bisa gini ya. Sempat mungkin entah di situ tuh ada ancaman-ancaman tentang perpisahan, ancaman-ancaman tentang perceraian, ancaman-ancaman tentang mau menyudahi relationship ini. Ya, apakah ancaman ini tuh diartikulasikan dalam omongan gitu ya, atau kemudian mengambil sikap, mengambil tindakan, misalnya satu kabur ya. Siapa yang kabur? Ya ini, ya yang bebeknya kamu ini. Misalnya seperti itu, kabur dia, ngilang dia dari kamu. Gitu, ngacir dia entah kemana, dia menutup diri dia, gitu ya. Nah di sana, padahal ya kamu ini tuh kayak ya kalau ada masalah ngomong ya, kalau ada yang salah diperbaiki, gitu loh. Jangan ngancem ya, jangan ambil tindakan untuk mengancam, gitu loh. Cari solusinya, cari jalan tengahnya, temukan jalan keluarnya, dan kita lakukan bareng-bareng. Kan maunya kamu kayak gitu ya kan Aries ya. Tapi pasanganmu ini tuh sepertinya dia kayak lebih reaktif gitu ya. Lebih cepet dia ada aksinya gitu. Ribut sama kamu dia blokir nomornya kamu. Ya. Ribut sama kamu kabur dia, minggat dia, ngilang dia. Ribut sama kamu, wah gitu ya, ngomong, ceraikan aku, ya. Kutalak kamu, ya. Hari ini tanggal sekian, aku namanya si Fulan, menjatuhkan talak ke kamu, nggak tahu sudah berapa kali. Talak mah hanya 3 kali, tapi bisa-bisa ya. Dari pasangannya kamu ini tuh talaknya udah 100 kali mungkin kalau diakumulasikan, dihitung-hitung. bisa kayak gitu ya. Jadi kayak terlalu gampang gitu. Kalau ya, terlalu gampang sepertinya menurut seseorang ini tuh menyelesaikan sesuatu yang gak enak yang dia temukan, sesuatu yang tidak membahagiakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru itu tuh terlalu gampang dia jalan keluarnya itu tuh cerai, pergi, kabur, ninggalin, bilang putus, gitu ya ke kamu. Nah, di sana terlalu gampang. Nah jadi kalau kalian sudah cukup lama bersama, kamu udah cukup mengerti nih tabiat dari ya yang bebeknya kamu ini, gitu ya. Kamu udah paham sesungguhnya. Jadi kayak yang ketika dia ngancem-ngancem seperti itu, bisa aja kamu di situ tuh kalau dulu kamu bisa galau kamu ya. Galau kamu, kacau kamu ikutan marah karena kamu tersinggung, wah. Terus tapi di situ tuh kamu turun dia, energinya kamu itu. Jadi kayak gitu, memang kayak gitu dia, dikit-dikit kabur. Nah akhirnya kamu bisa paham, kamu bisa mengerti tentang sia yang bebeknya kamu ini. Kamu mau coba untuk memahami dia. Ya karena memang kamu juga cinta di sini. Karena kamu juga sayang sama dia. Karena kamu juga menghargai rumah tangga kalian. Jika kalian sekarang sudah menjadi suami istri. Gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu lebih kalem ya. Jadi misalnya tahun-tahun pertama kalian bersama, sempat kamu bikin kacau kamu gara-gara dia. Tapi masuk tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Sudah lebih
kalem kamu, ntar juga balik. Pergi pun dia nanti datang lagi. Dia blokir pun aku sekarang, ntar juga dia buka lagi. Nah seperti itu. Jadi kayak satu sisi kamu tahu orang ini tuh cinta sama kamu. Dia nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa dengan sebegitu mudahnya lepas sama kamu. Gitu lah. Tahu kamu bahwa kalian ini tuh saling mau sesungguhnya, masih saling cinta, masih saling ingin, masih ada gambarannya tetap bersama gitu. Tahu kamu. Makanya di situ tuh kamu lebih tenang juga ya. Gitu lah. Kamu bisa lebih tenang. Cuman ya mau kalau bisa gitu ya. Dia jangan kayak gitu dah gitu loh. Iya kamu udah bisa mengerti dia. Cuman ya kalau bolak-balik juga diomong-omongin tentang mau menceraikan kamu. Itu kan bikin kamu juga gak enak ya. Semampu-mampunya kamu mengerti tentang dia. Tapi maunya jangan kayak gitu terus lah. Gitu kamunya kan. Jangan gini-gini aja. Gitu loh. Ada yang berubahnya. Gitu loh. Walaupun kamu tahu dia hanya di bibir aja bilang cerai. Cuman kan gak enak kita dengernya ya. Ku ceraikan kamu. Ceraikan aku misalnya. Gak suka kita itu. Karena dalam mindsetnya manusia, perceraian itu tuh hal yang buruk gitu loh. Jadi kalau bolak-balik ditembakkan sesuatu yang buruk itu ke diri ini, tetap itu tuh tidak nyaman. Walaupun katakan kita udah kebal gitu ya, tapi kan tetap ada tuh benturannya gitu kan, ke egonya kita, benturan ke ego gitu. Jadi di sini tuh kamu yang kayak mau ini ya, setelah terakhir, karena ini beberapa lihat terakhir itu tuh kalian ribut ini barangkali, atau bukan ribut tapi dia yang kayak tiba-tiba ngilang, tiba-tibanya dia pergi ya. Tapi di sini tuh nanti rentang 1 hingga 7 Februari dia datang lagi. Nah di sini kamu mulai itu tuh yang kayak oh ya udah dia datang, udahlah gitu. Kamu mau dia ini tuh lebih dewasa lagi gitu loh kali ini. Yang biasanya, misalnya gini ya, biasanya kalau dia pergi kemudian datang lagi, langsung kamu sambut dia dengan hangat. Ya, selamat datang sayangku gitu ya. Langsung kamu sambut dia dengan tari-tarian gitu ya. Kamu tunjukkan ekspresi bahwa kamu riang gembira gitu. Bahwa kamu excited, kamu semangat nih, kamu wah, euforianya kamu, dia balik. Nah, tapi di sini tuh bisa, ntar kamu itu tuh yang udah lebih oh ya dia pulang, ya udah, kamu udah pulang, ya udah, sana mandi, misalnya gitu kan, udahlah gitu aja jadinya, agak lebih dingin gitu loh, agak lebih dingin, tidak seperti yang biasa kamunya. Biasa kamu cium-ciumi dia gitu ya, kalau ketemu kamu cium-ciumi dia, kamu rangkul dia, kamu peluk dia, gitu ya, langsung kamu suguhin kopi kah apakah misalnya ya, saking semangatnya kamu. Di situ tuh nanti kamu lebih tenang sih. Kamu nggak ngajak dia ribut. Memang kamu nggak ngajak dia ribut. Oh kamu pulang, ya udah kamu nggak usah pulang lah, sana aja kamu di luar sana. Ngapain kamu chatting aku lagi? Ngapain kamu telepon aku lagi? Kamu nggak ada kayak gitu. Kamu ya diem aja. Lebih banyak diemnya sih. Maksudnya lebih kayak nggak mau lah cari-cari perkara. Tapi itu tadi harapannya kamu bahwa seseorang ini tuh lebih ngeh gitu loh. Lebih ngeh bahwa sikap dia ini tuh bisa kamu toleransi, tapi sebaiknya dia rubah dah gitu. Sebaiknya dia rubah. Cinta mah cinta, tapi kalau kayak gini terus stylenya dia muak juga gitu lah. Tuh ya. Terlebih kalau kalian masih pacaran. Kamu kan pacaran sama si dia ini kan jelas tujuannya kamu. Pacarannya mah jangka panjang. Ya, bahkan di sini tuh malah energi Aries, kamunya itu tuh menikah, targetnya kamu dengan dia. Tapi kayak gimana nih kalau pernikahan yang kayak gini nih? Gitu kan kamunya. Mungkin beberapa di antara kalian bukannya mengejar pernikahan itu tuh terjadi dalam waktu dekat, ya. Kamu siap kok nikah misalnya targetnya
setahun lagi, 2 tahun lagi, nggak apa-apa. Tapi dia benar-benar gitu loh, mempersiapkan dirinya dia. Membawa relationship ini tuh kepada status pernikahan misalnya. Gitu ya. Situ loh. Lebih dewasa lagi gitu loh. Karena kalau dalam pernikahan kayak gini, ya kamu juga ngerti kan. Wah ini nanti jadi pernikahannya tidak sehat ini. Pacaran aja udah bolak-balik bilang pisah. Gitu. Bolak-balik kabur, bolak-balik menghindar, blokir. Nah kan repot. Di situ tuh kan melihat, oh ini orang kok kayak nggak siap-siap, nggak mau upgrading diri. Nah makanya di sini tuh kayak ada ajakannya kamu ke dia, makin dewasa dong, gitu. Jadi gini, kalau kamu tanya, jadi orang ini sebenarnya cinta nggak sih Nici sama aku? Cinta sih cinta, kalau nggak ada cinta banget pun, beneran, cinta banget pun, cinta sekali dia sama kamu, gitu. Tapi ya gitu ya model orangnya ya. Nah, kalau ada beberapa di antara kalian isunya tentang pernikahan, ya, memang kalau isu pernikahan itu tuh bukannya dia nggak mau nikahin kamu, nah gitu ya. Tapi mungkin kayak tunggu timingnya sih, mari nampak, kayak tunggu timingnya, gitulah. Memang dia nggak bisa buru-buru. Kalau Maria dia itu tuh kayak seperti melihat kamu ya, walaupun kalian ini pacaran ya. Sebenarnya dia tuh melihat kamu itu tuh seperti suaminya dia, seperti istrinya dia, walaupun kalian masih pacaran. Nah di sana, kamu diakui kamu itu tuh orang penting dalam hidupnya dia, gitu loh. Orang penting. Tapi kalau dia ngediemin kamu, kalau dia jauh, kalau dia menghindar, ya dia rasa memang itu satu hal yang wajar untuk dia lakukan, gitu loh. Nah kalau dia menunda-nunda ya, mau married sama kamu, itu tuh bukan berarti itu menjadi alasan aja ya, pura-puranya dia mau married sama kamu padahal dia enggak gitu. Nah itu juga pemikiran yang keliru sih. Apakah dia sungguh-sungguh mau married? Sungguh-sungguh, sebenarnya sungguh-sungguh. Sampai saat ini tuh energinya dia untuk menikahi kamu atau dinikahi oleh kamu, masih sangat kuat sekali. Cuman ya itu, kayaknya ada beberapa pertimbangan dari si dia dah. Ya, kenapa dia belum mau married sama kamu dalam jangka waktu dekat. Nah gitu. Ya. Semacam apakah dia menganggap bahwa ya waktunya aja belum ketemu yang tepatnya. Gitu loh. Jadi kayak bukan dengan sengaja ya mau mengelak dan menghindar, atau tawaran pernikahan dengan kamu itu tuh hanyalah omong kosong belaka. Bukan, marilah itu bukan. Sungguh-sungguh dia, kalau dia udah ngajak kamu married atau dia menggambarkan tentang pernikahan di masa depan sama kamu, itu tuh bukan gombal mukio, bukan omong kosong, bukan, mari nampak ya. Nah jadi udah pasti nih nanti kedatangannya dia ini tuh tujuannya dia adalah kayak ya mau bikin kamu happy lagi lah ya, mau bikin kamunya itu tuh sadar bahwa dia ini tuh masih cinta sama kamu, dianya itu tuh masih sayang sama kamu. Nah gitu ya, jadi nanti kamu bisa nih diservis bagus-bagus ya sama si dianya. Mari lihat, beberapa memang pandai dia ngambil hati kamu kan, ngerti dia cara masuknya itu tuh ke kamu, gitulah. Ya ini juga bisa karena ya memang kamu cinta, namanya orang cinta ya. Orang cinta mah cuman diomongin ayang bebek, udah tuh, udah cenat-cenut kan, udah berbunga-bunga kan, hanya dibisikin ayang bebek gitu, udah. Hanya dilihat dengan pandangan mata yang tajam, sayu, apa itu namanya, pandangan yang deep gitu. Udah tuh luluh. Ya, mau tadinya sempat berantem
macam mau meledak perang dunia ketiga gitu ya. Tapi begitu dia melemparkan senyum, udah dah langsung gencatan senjata. Ya karena cinta kamunya. Karena memang masih mau kamunya sama si dianya. Seperti itu. Ya. Itulah. Jadi kadang-kadang kamu kayak ngerasa bahwa jadinya ini hubungan kadang-kadang nih ya, semacam jadi hubungan gak pasti gitu. Sementara kamu mau kepastian dari dia. Gitu loh. Kamu ingin kepastian, kamu tahu dia cinta, kamu tahu dia sayang, kamu tahu dia gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu ingin dianya itu tuh lebih iya lagi lah sama kamu. Tuh loh. Jangan banyak kali dramanya dia kan gitu maunya kamu kan. Jangan banyak sekali. Gitu loh. Ya. Nah jadi kamu pengen ngobrol lagi nih nanti, mari lihat sama si dianya. Gitu loh. Kamu kayak mau berbincang, cuman berbincangnya kamu dengan dia ini tuh mari lihat lebih kayak berbincang yang lebih deep ya, lebih serius gitu loh. Mungkin kamu bisa aja nanti akan komplain sama dia, bebek, jangan bolak-balik bilang cerai ya, jangan bolak-balik bilang pisah ya, jangan bolak-balik pakai acara kabur-kaburan ya. Nanti bisa kamu ngomong dengan tegas itu, dengan tegas ke si pasangannya kamu, gitu loh, supaya kamu mau ngasih tahu sama dia bahwa kamu inginnya konsep yang kayak gimana ini, gitu loh. Kamu ingin dia itu tuh paham maunya kamu itu tuh seperti apa, gitu. Kalau dari kamunya sendiri, mari lihat kamu sudah cukup bagus ya. Bukan cukup lagi dah, sangat bagus. Kamu bisa dulu sangat bagus sekali sebagai pasangan, gitu. Kamu bisa ini memang kelihatan kayak terus mengupgrade dirinya kamu ya, biar kamu jadi lebih oke lagi nih sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar. Gitu. Kamu terus bertumbuh di sini. Tapi jangan-jangan memang pertumbuhannya kamu itu tuh tidak diimbangi sama si yayang bebeknya kamu. Gitu loh. Ya di sana. Nah, kamu juga bisa nekat. Kalau kamu terus-terusan merasa tertekan ya dengan si pasangannya kamu ini, kamu bisa aja kabur dari dia, gitu kan? Kamu bisa aja kabur, gitu loh. Tetapi sejauh apapun kamu kabur dari orang ini, namun ajakan untuk kembali bersama itu tuh kayak gak bisa juga kamu pungkiri, karena akan terus datang, terus hadir, gitu loh. Kamu bisa aja kayak nanti nekat-nekat kamu, aku tinggalin aja lah ini orang, merit kamu sama orang lain. Namun dalam pernikahannya kamu sama orang lain, atau setidaknya kamu pacaran aja sama orang lain kan gitu ya, kalau kamu udah muak banget gitu loh. Nah, tetapi walaupun kamu sudah bersama dengan orang lain, tapi kalau dia datang lagi sama kamu, luluh dah hatinya kamu, luluh, gitu loh. Nggak kuasa juga kamu untuk menolak, karena nggak terpungkiri oleh kamu juga bahwa rasa kepada dia, keinginan dengan dia itu tuh masih ada, gitu ya. Bahkan jika kemudian kalian terlibat dalam hubungan kehidupan asmara yang rumit, bisa-bisa kalian berdua ini tuh mah rela-rela aja, gitu loh. Jadi se-ekstrim apapun perpisahannya kamu dengan si dia, namun pertimbangan untuk kembali itu tuh masih akan ada, gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, Taurus, Capricorn, berikut energi dari Cancer, ada energi dari Libra, masuk energi dari Taurus dan Scorpio ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.